Halo Sobat Pendidikan, kenalin, aku Fadil dari TP24. Pas gratis pertama kali ini, aku akan menjelaskan apa sih teori belajar kognitif. Yuk, simak video berikut ini ya. Apa sih teori belajar kognitif itu? Jadi, teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bahwa proses belajar itu terjadi melalui aktivitas mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Dalam pandangan ini, individu dipandang sebagai pembelajar aktif yang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi, belajar tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam. Nah, setelah kita mempelajari apa sih itu teori belajar kognitif, selanjutnya aku akan membahas tentang ciri-ciri dan prinsip dari teori belajar kognitif. Apa sih ciri-ciri dari teori belajar kognitif dan prinsip teori belajar kognitif itu? Ciri-cirinya sendiri, yang pertama, fokus pada proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Jadi, yang penting bukan cuma nilai atau jawaban yang benar, tetapi bagaimana siswa itu sampai pada pemahaman itu melalui proses berpikirnya. Yang kedua, ada mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Artinya, siswa di sini tidak hanya diam menerima pelajaran, tetapi juga ikut berpikir, bertanya, atau mencari tahu sendiri supaya lebih paham. Yang ketiga, ada memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Jadi, setiap orang itu punya kecepatan belajarnya yang berbeda-beda. Jadi, guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya dengan kemampuan masing-masing siswa tersebut. Setelah ciri-ciri dari teori belajar kognitif, apa sih prinsip-prinsip dari teori belajar kognitif ini? Yang pertama, pembelajaran melibatkan proses internal. Jadi, belajar terjadi di dalam pikiran, seperti bagaimana seorang itu mengingat, memahami, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama. Yang kedua, ada konstruksi pengetahuan. Pada pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun oleh siswa sendiri lewat pengalaman dan pemahaman yang mereka terhadap materi itu sendiri. Yang ketiga, belajar berlangsung bertahap dan kompleks. Setiap orang belajar secara perlahan dan hal sederhana yang lebih rumit sesuai perkembangan kemampuan dan berpikirnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ada transfer of learning atau pengetahuan menjadi diterapkan ke situasi baru. Nah, kalau seseorang benar-benar paham, dia bisa menggunakan ilmu untuk menyelesaikan masalah lain di luar konteks awalnya. Setelah kita mempelajari materi tentang ciri-ciri dan prinsip teori belajar kognitif, apa sih tahapan dari teori belajar kognitif tersebut? Yuk, sebelum memulai materinya, kita nonton video berikut ini. New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder peekaboo is so much fun. If you get hard or it's too hard, just ask for help, okay? There's no problem. Just do as much as you can by yourself, and then when you need help, ask for it. It's okay. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, dapat disimpulkan ya bahwa tahapan perkembangan kognitif Jean Piaget dan Lev Vygotsky memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama yaitu ada dari tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensor motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Di usia ini, anak belajar lewat gerakan dan panca indera. Mereka mulai mengenal dunia dengan cara menyentuh, melihat, dan mendengar. Yang kedua, ada tahap praoperasional yang terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Anak sudah bisa menggunakan simbol seperti kata atau gambar, tapi belum bisa berpikir secara logis. Biasanya masih berpikir sesuai yang mereka lihat. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Di sini, anak mulai bisa berpikir secara logis, tapi hanya untuk hal nyata. Misalnya, mereka bisa memahami konsep jumlah atau urutan benda.
terakhir atau yang keempat atau tahapan terakhir dari perkembangan kognitif menurut Jan Piaget yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun sampai seterusnya. Nah, anak di sini mulai bisa berpikir abstrak dan menggunakan logika untuk hal yang tidak terlihat secara langsung seperti ide, teori, atau kemungkinan lainnya. Nah, jadi pada tahap ini anak sudah bisa berpikir secara logis ya. Nah, lanjut. Sekarang tahapan perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Nah, tadi kan tahapan perkembangan menurut Jan Piaget kan berurutan dari usia 0 sampai ke bawah secara urut. Sedangkan tahap perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky sendiri, dia itu seperti bebas, tidak ada aturan, tidak menurut berdasar umum, tapi secara universal. Nah, apa aja sih tahapannya? Yang pertama ada konsep sosialtural. Nah, di sini Vygotsky percaya bahwa belajar dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Kita belajar lewat interaksi dengan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, ada zona perkembangan proksimal atau CBT. Ini jarak antara kemampuan yang sudah dimiliki siswa dan kemampuan yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman. Yang ketiga ada scaffolding. Di sini scaffolding bukan alat yang untuk pertukangan ya, tapi scaffolding di sini adalah dukungan atau bimbingan sementara yang diberikan supaya siswa bisa memahami sesuatu. Kalau sudah bisa, bantuannya dilepas. Nah, seperti struktur pada membangun rumah yang pakai scaffolding itu ya, tapi di sini scaffoldingnya beda. Nah, selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Nah, menurut Vygotsky sendiri, bahasa itu penting dalam proses berpikir. Saat seorang berbicara atau berdiskusi, sebenarnya dia sedang belajar memahami sesuatu. Nah, kalian sudah mulai paham ya tahapan perkembangan kognitif menurut Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Setelah dari tahapan teori belajar kognitif, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih implikasi dalam pembelajaran dan apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Nah, selanjutnya masuk implikasi dalam pembelajaran dan kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Nah, implikasi dalam pembelajaran sendiri yaitu yang pertama ada pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif. Kedua, peran aktif peserta didik. Yang ketiga, pentingnya pembelajaran bermakna. Yang keempat, penggunaan scaffolding dan kolaborasi sosial. Yang kelima, fokus pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, penggunaan strategi belajar yang variatif. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, evaluasi yang mengukur proses dan pemahamannya. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, dari kelebihannya sendiri, mendorong peserta didik untuk lebih mandiri dan kreatif. Yang kedua, memudahkan pemahaman materi secara mendalam. Yang ketiga, memaksimalkan daya ingat peserta didik. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada proses pembelajaran. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik. Yang kedua, sulit diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Yang ketiga, sulit diukur secara langsung. Nah, jadi teori belajar itu punya kelebihan dan kekurangan ya, karena di sini manusia itu tidak ada yang sempurna seperti teori belajar kognitif ini, ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu dia materi tentang teori belajar kognitif dan saya Fadil dari TP24 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.